Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah banyak sekali diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim meskipun melalui online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sedikit atau beberapa hal yang membatalkan pahala puasa kita, sebagaimana hadis yang kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang menegaskan an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuftir nasaim al-kadhib wal-ghibah wal-namimah wal-yamin al-kadhibah wal-nadhar bisyahwah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang-orang yang berpuasa, yaitu berdusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan juga melihat dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas 5 hal ini mengapa bisa menghapus pahala puasa kita? Barangkali kita tahu kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu sudah jelas sekali. Mungkin contohnya kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan juga beberapa hal yang membatalkan yang lain itu tampak jelas itu membatalkan puasa. Namun 5 hal tadi itu kita tidak akan tahu apakah kita telah melakukannya. Maka perlu kami sampaikan di sini bahwa 5 perkara ini jangan sampai ada di dalam diri kita atau mungkin kita lakukan meskipun kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Mungkin kebohongan kecil akan menyebabkan kebohongan-kebohongan yang lain yang menyebabkan kebohongan itu menjadi besar. Barangkali di waktu kecil kita ditanya, puasa apa hari ini? Mungkin ada yang menjawab, saya puasa 1 hari penuh, padahal dia tidak berpuasa 1 hari penuh, atau mungkin bahkan dia tidak berpuasa. Nah, itu pasti menjadikan kebohongan yang nanti apabila kita terus-menerus melakukannya akan merasa itu tidak berdosa. Bahkan ketika kita berpuasa, maka kebohongan yang kecil tersebut menyebabkan puasa kita tidak akan mendapatkan pahala. Lalu yang kedua adalah ghibah. Apakah ghibah itu? Ghibah yaitu menyebutkan atau membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, yang barangkali ini banyak sekali terjadi di kalangan kita, khususnya di kalangan ibu-ibu, di kalangan wanita, namun juga berpotensi juga di kalangan kita para laki-laki. Ketika kita berjumpa dengan teman kita, barangkali kita ngobrol, atau mungkin ketika kita libur bekerja, libur sekolah, ngobrol bersama teman, panjang sekali obrolannya sehingga menyebabkan perkataannya kemana-mana dan menjelekkan orang-orang lain, maka itu termasuk ghibah. Dan na'udzubillah, itu pasti akan menghapuskan pahala puasa kita. Lalu yang ketiga adalah wan-namimah. Apakah namimah itu? Yaitu mengadu domba atau mungkin memfitnah. Ini pasti dosa yang sangat besar. Bahkan di luar Ramadan, di luar puasa saja, itu sudah menjadikan dosa. Apalagi ketika Ramadan, ketika puasa seperti saat ini. Namimah yang kita lakukan pasti akan menghapus pahala puasa kita. Bahkan sekarang namimah atau adu domba itu sangat mudah sekali kita lakukan. Hanya dengan menggunakan jari jempol kita ini, kita bisa mengadu domba antara satu dengan yang lain, menyebabkan satu orang saling membenci dengan orang yang lain, atau bahkan satu kelompok, satu golongan kepada golongan yang lain, atau mungkin juga bisa menyebabkan satu negara membenci negara yang lain hanya dengan menggunakan jari kita. Maka ini sangat berbahaya sekali. Kita gunakan tangan kita dengan bijak, jangan sampai kita nanti membuat namimah atau adu domba di antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah wal yaminul kadhibah atau sumpah palsu. Barangkali ini juga menjadi bagian dari dusta tadi, namun berbeda perilaku. Sumpah palsu itu sudah pasti dosa yang sangat besar, karena kita bersumpah atas nama Allah, kemudian kita berbohong, berdusta, atau sumpahnya itu tidak benar,
maka itu pasti akan menghapus pahala-pahala puasa kita. Lalu berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah wan-nadharu bisyahwah, yaitu memandang dengan penuh syahwat, memandang dengan syahwat. Ini mungkin sering terjadi di antara kita para pemuda, khususnya laki-laki, melihat seorang wanita lawan jenis lewat di depan kita, kemudian kita melihat lekuk tubuhnya, kemudian syahwat kita muncul. Nah, inilah akan menyebabkan pahala puasa kita hilang. Ini akan menyebabkan rusaknya pahala puasa kita. Maka jamaah rahimahullah, kita berusaha betul di puasa ini, kita jaga semuanya. Jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga mata kita, jaga hati kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya merasakan lapar dan dahaga. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga agar puasa kita maksimal sampai akhir Ramadan nanti. Barangkali itu semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.